Oke, baik. Kalau tidak lagi ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke pembahasan kita pada peraturan-peraturan umum hermeneutika, yaitu tentang puisi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di Google Classroom kalian bisa melihat ya slide atau PowerPoint dari pembahasan kita minggu lalu tentang peraturan umum hermeneutika prosa. Ya, kita tidak membahas secara khusus poin kedua, ketiga, dan keempat, ya, baik itu tentang sintaksis, tentang semantik. Namun kita kemarin hanya fokus pembahasan terutama pada konteks kesusastraan. Nanti pembahasan-pembahasan yang lain yang tidak kita perbincangkan di kelas, kalian bisa pelajari secara mandiri di Google Classroom. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pembahasan pada hari ini, ya, pada pagi ini tentang peraturan umum hermeneutika puisi di dalam Alkitab. Jika di tengah-tengah pembahasan saya nanti ada yang kurang jelas, mungkin ada yang perlu dipertajam pembahasannya, kalian silakan raise hand. Jangan langsung buka mikrofon karena saya tidak akan mengenali siapa yang berbicara ketika saya dalam full screen, ya. Silakan raise hand supaya saya tahu ada yang mau bertanya atau mau menanggapi. Baik, peraturan-peraturan umum hermeneutika puisi di dalam Alkitab. Nah, sastra puitis atau sastra puisi di dalam Perjanjian Lama tidaklah mudah. Jadi cukup rumit, cukup sulit untuk menentukan perbedaannya antara puisi dengan prosa. Ya, karena puisi Ibrani ini, apalagi puisi Ibrani kuno, ya, tidaklah seperti puisi-puisi klasik maupun puisi-puisi modern. Puisi klasik itu misalnya karyanya Shakespeare, begitu ya. Herman Lima Jaya Zega Reshen. Ada pertanyaan atau tidak sengaja kepencet? Saya baru mulai ini padahal. Kalau PC, mau Pak. Ke PC, Pak. kepencet, oke, ya di lower hand lagi ya kalau kepencet. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan ya. Sekali lagi sastra puisi ini tidaklah mudah, relatif sulit untuk kita menentukannya karena berbeda karakteristiknya dengan puisi klasik maupun puisi modern. Puisi-puisi klasik tadi saya contohkan seperti karya dari Shakespeare begitu ya, yang bahasa-bahasanya sangat puitis. Nah, juga puisi-puisi modern ini puisi Ibrani tidaklah sama dengan kedua jenis puisi ini. Puisi Ibrani kuno tidaklah memiliki pola yang khas berupa penekanan, matra, atau irama untuk membedakannya dari prosa. Kata-kata dalam puisi ini diatur sesuai dengan konsep dan ide. Ya. Nah, kalau misalnya puisi di Indonesia ya atau puisi bahasa Inggris juga sama, itu biasanya cukup mudah kita identifikasi, cukup mudah kita membedakannya dari adanya penekanan atau adanya kesamaan bunyi yang dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai rima gitu ya. Ada pengulangan bunyi ya, ada asonansi ya, dan aliterasi dan lain sebagainya. Di dalam puisi Ibrani tidaklah pasti demikian. Tidaklah selalu ada demikian. Walaupun beberapa puisi Ibrani memuat hal-hal tersebut, kesamaan bunyi. Nanti kita akan pelajari contoh-contohnya ya dalam pembahasan kita. Ada yang disebut sebagai paronomasia atau permainan kata atau pun ya, pun atau pun gitu dalam bahasa Inggris. Misalnya kalimat yang ini salah satu contoh ya, contoh yang cukup baik dalam sastra Ibrani kuno. Sebentar, saya belum buka aplikasi Alkitab saya. Nah, kalau di buku pegangan kita, buku utama kita, William W. Klein, Biblical Interpretation, di sini misalnya dicontohkan kalau di buku ini di halaman 117, saya bacakan ya, kira-kira bunyinya demikian. Saint Agnes Eve, bitter chill it was. The all for all his feathers was cold. The hair limped, trembling through the frozen grass.
and silent was the flock in woolly fold. Jadi kita lihat ya, baris pertama diakhiri dengan bitter chill it was. Akhirannya was. Dan baris yang ketiganya diakhiri dengan the frozen grass. Ya, juga diakhiri dengan s kira-kira ya, was and grass gitu. Nah, di baris kedua dan keempat ada yang disebut sebagai matra atau rima, kita kenalnya demikian. The all for all his feathers was a cold. Ya, was a cold. Ini diakhiri dengan cold, ya, dan diakhiri dengan and silent was the flock. Ini baris keempatnya, and silent was the flock in woolly fold. Ada cold dan fold. Nah, dalam puisi Ibrani tidaklah selalu demikian. Ya, yang ditekankan, yang menjadi ciri khas dari puisi Ibrani bukanlah kesamaan bunyinya, ya, bukanlah juga pada actionnya, pada penekanannya, walaupun dalam beberapa bagian puisi yang memiliki nilai sastra sangat tinggi. Nah, nanti saya contohkan ya salah satunya di sini. Tetapi sekali lagi tidak harus selalu demikian adanya, ya. Misalnya saya bukakan dalam Yesaya pasal yang kelima. Nah, saya senang bagian ini karena bahasa Indonesia pun ya LAI berusaha keras untuk menerjemahkan ayat-ayat ini supaya tidak kehilangan nilai sastra yang sedemikian tingginya, ya. Dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7 dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Nah, perhatikan bagian ini. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ya, ini penerjemah Alkitab Indonesia LAI berjuang keras untuk menerjemahkan kata-kata puisi ini. Nah, ini bukan di kitab puisi, ini di kitab nabi ya. Nabi besar, khususnya di kitab Yesaya, tetapi memuat puisi yang sedemikian bagus. Ini memiliki nilai sastra yang sangat tinggi sekali. Bahkan penerjemah Alkitab LAI, saya yakin mengalami kesulitan, mengalami perjuangan atau melakukan perjuangan yang sedemikian hebat, ya, supaya bentuk aslinya dipertahankan sedemikian rupa, ya. Keadilan, kelaliman. Ada dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Wah, luar biasa ya. Kebenaran, keonaran. Dua hal yang dipertentangkan, tapi memiliki kemiripan bunyi atau kesamaan bunyi di akhir baris tersebut. Nah, kita sekarang melihat di dalam teks Ibraninya, ya, dalam teks bahasa Ibraninya. Ya, siapa yang mau membaca silakan. Ada yang sudah lancar membaca Ibrani, boleh langsung dibuka saja mikrofonnya. Ada yang mau mencoba membaca? Ngomong-ngomong, kalian sudah dapat pelajaran bahasa Ibrani belum ya? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah mendapatkan. Berarti gampang dong baca ini. Lupa, Pak. Sudah lupa. Oh Tuhan. Kapan? Terlalu lancar sekarang, Pak. Kapan dapat bahasa Ibrani? Semester lalu? Iya, Pak. Semester 2 ya? Iya. Oke, semester 2. Ada yang masih lancar membaca bahasa Ibrani? Peter mau coba, silakan. Ayo. Oke. Bapak, boleh nggak aku coba, Pak? Oh, silakan. Boleh saja. Kalau nggak salah nih, Pak. Kalau nggak salah benar pasti ya. Ayo. Biot, krem, kalau nggak salah nih, Pak. Krem, yot he, Fafhe. Fafhe. Ini tetragrammaton ya, dibacanya Adonai. Kalau orang Indonesia biasanya ngomongnya Yahweh ya. Ini Adonai dibacanya ya, atau Hashem dalam bahasa Ibrani. Oke. Sini G kalau nggak salah. Ini apa ini? G, Pak. Ya, Gimel sama Sade mirip ya. Ini lebih ke Sade.
Iya, Ini Pak. adalah Oh ya, sade. Jadi Sevaot ya. Sevaot. Oh ya, Sevaot Sevaot. Bet Ini Israel. Bet. Nah, ini eh, kaf ya, kaf dengan bet juga mirip. Jadi ini bukan bi tapi ki ya. Ki Herem ya. Ki Herem Adonai Sevaot Bet Yisrael ya. Veish Yehuda ya. Neta oke. Sya'a Shu'av. Sya'a Shu'av Vei sorry. Vayekaf lemispat ya. Vayekaf lemispat vehine mispah. Nah, ini yang saya ingin kalian perhatikan ya, ada kata vayekaf lemispat vehine mispah. Oke, ada action yang diulang ya, mispat, mispah. Ya. Kalian bisa feel ya, bisa feel betapa luar biasanya puisi Ibrani ini ya. Vayekaf, le mispat, vehine, mispah ya. Kemudian lit sedekah ya. Lit sedekah ini dari kata sadik, itu artinya benar. Dinantinya kebenaran, lit sedekah ya. Vehine seakah. Ya, ada di sini ada kata sedekah, lalu di sini seakah. Ya, ada sedekah, seakah. Mispat, mispah, sedekah, seakah. Ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa sorry, saya pencetnya salah. Tapi sekali lagi bahwa tidak harus, ya tidak selalu maksud saya, tidak selalu puisi Ibrani ini memiliki bentuk-bentuk semacam itu ya. Ada pengulangan bunyi, ada kemiripan bunyi, ada penekanan aksen. Tidak haruslah demikian. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan pembahasan kita bahwa yang diulang atau yang menjadi karakteristik dari puisi Ibrani ini adalah bahwa kata-kata dalam puisi itu diatur sedemikian rupa berdasarkan konsep dan idenya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia atau puisi Indonesia maupun puisi bahasa Inggris, baik puisi klasik maupun puisi modern, itu pengulangannya adalah dari pengulangan bunyinya atau pengulangan aksennya ya. Dalam contoh puisi yang tadi saya bacakan dari karya dari John Keats ya, The Eve of Saint Agnes ya. The Eve of Saint Agnes karya John Keats ini selain ada pengulangan bunyi di bait pertama dan bait ketiganya, bait kedua dan bait keempat, juga ada aksennya, ada begitu banyak yang kata-kata yang diawali dengan huruf F. Ya, itu menjadi aksen atau menjadi penekanan dari puisi klasik dari karya John Keats ini ya. Ada kata for all his feet was cold ya. Kemudian ada the frozen grass ya. And silent was the flock in the woolly fold. Ya, oke, ada berbagai macam kata dalam puisi ini. Hanya 4 baris tapi pengulangan kata F-nya ya, kata yang diawali dengan huruf F ini cukup banyak sehingga kita menangkap aksen yang jelas dari puisi itu ya. Tetapi yang dalam puisi Ibrani ya, apalagi puisi Ibrani kuno ini, yang diulang tidak selalu adalah aksennya ataupun persamaan bunyinya, tetapi yang diulang ya, yang diulang atau yang kesamaannya atau kemiripannya atau ide ini diatur sesuai dengan konsep dan ide yang disebut dengan paralelisme. Jadi paralelisme ini baris pertama dengan baris kedua ini terdapat pengulangan konsep maupun ide. Nanti akan kita bahas secara lebih jelas lagi dalam bagian-bagian selanjutnya secara khusus tentang paralelisme. Nah, pengkajian puisi Ibrani ini barulah dilakukan pada abad ke-18 ya. Jadi sebelum ini ada misunderstanding begitu ya. Dianggapnya sebagai puisi Ibrani ini adalah suatu hal yang kacau gitu ya. Satu bentuk sastra yang tidak beraturan, yang berantakan.
Nah, barulah di abad ke-18 seorang uskup bernama Robert Lowth memperhatikan yang tadi saya sebut sebagai atau yang dikenal sebagai paralelisme, yaitu adanya pengimbangan gagasan-gagasan dalam berbagai ungkapan sebagai satu ciri dasar yang membedakan antara puisi Ibrani dari prosa. Jadi puisi Ibrani dapat dibedakan dengan prosa dalam hal gagasan paralelisme ini atau keseimbangan gagasan ya dalam berbagai ungkapan. Nah, hal tersebut diikuti juga oleh teolog-teolog modern yang menyadari betapa pentingnya melakukan kajian terhadap puisi Ibrani ini. Ini tadi saya sudah sempat singgung ya, tidak hanya terdapat dalam 5 kitab puisi, tetapi juga termuat dalam hampir sepertiga, ya lebih kurang, bukan hampir, lebih kurang sepertiga, bahkan lebih, saya pikir lebih ya. Saya belum meneliti secara detail, ya secara khusus tentang ini, tetapi feeling saya ya lebih dari sepertiga. Memang tidak sampai separuh bagian dari Perjanjian Lama adalah puisi, tetapi menurut saya, ya pandangan subjektif saya, perasaan saya, feeling saya, belum dilakukan penelitian yang real tentang hal ini, tetapi anggapan saya lebih dari sepertiga isi dari Perjanjian Lama Ibrani mengambil bentuk puisi. Baik itu di Pentateuch kita bisa temukan, ya kitab-kitab syair jangan tanya, juga termuat dalam kitab-kitab puisi. Secara khusus di Yesaya tadi saya berikan contohnya, ya Nahum dan Habakuk ini juga syarat akan puisinya. Orakel-orakel atau kalimat-kalimat nubuatan ya bisa diartikan khotbah-khotbah dari para nabi ini juga sebagian besar mengambil bentuk puisi. Elrican menulis demikian, tidak ada kitab dalam Alkitab yang tidak menuntut kemampuan dalam batasan tertentu untuk menafsirkan puisi. Karena setiap kitab mengandung sejumlah bahasa figuratif. Nah, Elrican lebih tegas lagi ya. Semua kitab, 39 kitab dalam Perjanjian Lama, bahkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, 27 kitab Perjanjian Baru, atau disimpulkan ke 66 kitab dalam Alkitab ini, semua kitab tersebut tidak terkecuali memuat ya bahasa figuratif, baik porsi kecil maupun porsi sedang ataupun porsi yang besar. Ya, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan, dibutuhkan skill untuk menafsirkan puisi ya dalam batasan tertentu. Tentu kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi ya metode prinsip apakah yang tepat dalam bagian atau teks yang sedang kita tafsirkan ini. Jangan juga melakukan depuisisasi ya, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Sebaliknya juga jangan menafsirkan prosa yang secara umum ya dengan metode penafsiran yang secara figuratif misalnya. Ya, harus memilih metode yang terbaik dalam bagian yang sedang kita tafsirkan. Ini sudah kita bahas pada waktu kita membahas tentang presuposisi, terutama berkaitan dengan metodologi. Ya, metode penafsiran yang harus kita pilih adalah yang terbaik atau yang paling tepat sesuai dengan teks yang sedang kita tafsirkan. Sekali lagi, Elrican ini menekankan betapa pentingnya skill dari para penafsir untuk menafsirkan puisi ini, karena tidak ada satupun kitab dalam Alkitab yang terlepas dari bahasa figuratif, baik bahasa puisi, ya bentuk puisi maupun bentuk prosa yang mengandung unsur puisi di dalamnya. Senada dengan hal itu, T. Longman ketiga, ini namanya demikian ya, T. Longman ketiga. Nama lengkapnya Tremper Longman yang ketiga. Ini beliau banyak menulis buku-buku yang sangat baik ya, terutama tentang Perjanjian Lama ya, ada survei Perjanjian Lama, ada teologi Perjanjian Lama dan seterusnya. Juga seingat saya ada menulis tentang sistematika teologi ya kalau saya tidak salah. Nah, T. Longman ketiga ini berkata demikian, Alkitab merupakan sebuah kitab afektif yang mengomunikasikan, ini kurang G ini, mengomunikasikan kebanyakan maknanya dengan cara menggerakkan perasaan dan hasrat dari pembacanya. Ini kesimpulan dari T. Longman bahwa Alkitab ini adalah kitab afektif yang menggunakan perasaan dalam kita membacanya. Ya, para pembaca Alkitab ini harus membaca dengan sungguh-sungguh dengan membangkitkan perasaan dan hasratnya.
ya. Dan salah satunya ya yang terutama sekali adalah ketika kita bersentuhan dengan bentuk puisi ini. Ya, puisi ini syarat akan kata-kata yang mengandung bahasa-bahasa puitis yang akan kehilangan maknanya ketika kita membacanya secara sambil lalu. Ya. Contohnya, seberapa sering kita membaca kitab Mazmur seperti halnya kita membaca prosa. Ya. Nah, itu sebenarnya tanpa disadari kita sedang kehilangan makna, ya, kehilangan makna dari teks tersebut, ya, karena bahasa puisi syarat sekali akan bahasa puisi, ya, mengandung kekayaan sastra yang sangat luar biasa. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan, ya, itu semuanya berisikan tentang kekaguman seseorang akan Allah dan lain sebagainya, ya. Ini misalnya saya contohkan dulu supaya kita mungkin lebih menghayati, ya, bagaimana sebenarnya atau bagaimana sebaiknya, bukan sebenarnya, ya. Sebentar. Tunggu ya. Mungkin sambil menunggu koneksi internet saya, ada komentar dulu. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari apa yang saya paparkan tadi. Silakan, Marta. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, Marta, silakan. Apakah di dalam kitab puisi ini ada kesulitan para pembacanya, Pak? Pembaca maksudnya, saya aja zaman sekarang, maksudnya yang tinggal di zaman modern ini, ya, kadang ada kesulitan, Pak, dalam membaca kitab, seperti yang di 5 kitab itu. Ya. Apakah pembaca zaman dulu, maksudnya zaman dulu itu zaman Ya. yang diberi kitab itu, Pak, apakah mereka memiliki kesulitan? Kalau mereka memiliki kesulitan, apa metode mereka pakai gitu, Pak? Oke, iya. Di pembahasan minggu lalu, ya, di slide tentang hermeneutika prosa, hermeneutika umum prosa, saya sudah tuliskan di sana, dan seingat saya kita juga membahasnya minggu lalu, ya, bahwa apa yang dahulu mudah untuk dipahami oleh para pembaca aslinya, sekarang membutuhkan usaha yang sedemikian besar, ya, usaha yang keras dari kita untuk memahami maknanya. Padahal inilah tujuan ultimat, tujuan yang esensial dari hermeneutika itu sendiri. Ya, tujuan esensial dari hermeneutika adalah bagaimana kita memahami makna orisinil sedekat mungkin dengan apa yang dimaksudkan oleh para penulis Alkitab. Ya, itu tujuan yang harus kita capai. Sedangkan kita memiliki gap yang sedemikian jauh, begitu luas, ya, begitu lebar, maksud saya, jarak antara penulis Alkitab dengan kehidupan kita di zaman modern ini. Nah, menjawab pertanyaan Marta, maka saya simpulkan, ya, saya menjawab dengan tegas bahwa pembaca mula-mula, ya, pembaca pertama tidaklah mengalami kesulitan untuk memahami makna dari penulis Alkitab, ya. Namun permasalahannya ada pada diri kita sebagai pembaca modern yang tidak menggunakan bahasa Ibrani kuno. Ya. Nah, kesulitan yang sama, ya, permasalahan yang sama juga dialami oleh pembaca Israel modern. Karena adanya perbedaan juga. Walaupun perbedaannya tidak terlalu besar, tidak sebesar maksud saya, ya. Tidaklah sebesar antara bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani kuno. Tetapi juga tidak terkecuali bahasa modern Ibrani, bahasa Ibrani modern maksud saya, ya. Bahasa Ibrani modern pun ada perbedaan yang cukup signifikan antara bahasa Ibrani modern dengan bahasa Ibrani kuno. Maka pembaca modern, Israel modern pun juga mengalami kesulitan pula dalam memahami teks Ibrani kuno ini. Kalau diperbandingkan tentu saja sekali lagi tidaklah sesulit kita orang Indonesia yang mother tongue-nya adalah bahasa Indonesia. Ya kan? Karena kita tidaklah berbahasa Ibrani sehari-hari. Ya, seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi bahwa ya, bahwa pembaca mula-mula itu tidaklah mengalami kesulitan. Kesulitannya adalah pada diri kita sebagai pembaca modern. Begitu, Marta.
ya. Karena kalau penulis kuno ya, penulis Alkitab menuliskan sesuatu yang memang tidak ingin dimengerti, ya ini penulisnya aneh dong, ya. Tentu saja mereka menuliskan, misalnya Musa menuliskan kitab Pentateuch itu, pastilah yang ada di benak Musa supaya orang-orang Israel pada zaman itu, pada zaman waktu Musa hidup, mengerti apa yang difirmankan oleh Allah melalui dirinya. Ya, demikian juga penulis kitab lain, termasuk kitab puisi, ya. Misalnya Mazmur Daud, Mazmur Asaf. Nah, para penulis Mazmur ini pastilah menghendaki supaya yang menyanyikan, ya. Sebenarnya Mazmur ini adalah kumpulan ini ya, kumpulan pujian, ya, kumpulan namanya Tehillim dalam bahasa Ibrani, artinya adalah puji-pujian yang dinyanyikan dalam occasion tertentu, dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya, ya ada kumpulan nyanyian ziarah, itu dinyanyikan setidaknya setahun sekali ketika mereka beribadah atau beribadah ke Yerusalem. Dalam perjalanan dari tempat asal mereka menuju ke Yerusalem yang tingginya sekitar 1000 meter di atas permukaan air laut, ya, sedangkan misalnya di Yeriko itu tingginya adalah minus 400 meter, ya, jadi 400 meter di bawah permukaan air laut, ya. Mereka berarti mendaki 1400 meter, ya, incline 1400 meter menuju ke puncak gunung, kira-kira demikian, ya. Yerusalem itu dikatakan sebagai Gunung Sion atau gunungnya Allah, ya. Dalam perjalanan yang memakan waktu berhari-hari, mereka menyanyikan lagu-lagu ziarah ini, nyanyian ziarah ini, ya. Misalnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku, ya. Wah, seperti itu. Oke, itu luar biasa sekali, ya. Nah, ini saya contohkan, ya, mungkin kalian juga sudah tahu lagu ini. Ya, ini contoh, ya, contoh dari satu lagu diambil dari Mazmur 104, ya, supaya kita lebih menghayati, ya. Waduh, kita kembali ke beberapa ribu tahun yang lalu. Musik tradisional Israel. Ini intronya panjang sekali, saya skip aja. Intronya lebih kurang sekitar 2 menit. Jadi kita Nafsi et Adonai. Tehillim, nah ini 104, ya. Itu 100, Dalet itu 4. 'נוטה שמיים קליע, הקרא במים עליותיו,
הסמבים רכובו, המהלך כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרת ואש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בתיבות עולם ועד. Oke, itu kira-kira ya. Jadi lagu Mazmur ini terambil dari Mazmur pasal 104 ya. Mazmur pasal yang ke 104. Sebentar. Oke. Psalms 104. Let's see. Jadi tadinya dibaca demikian ya. Bukan dibaca maksud saya, lebih kepada dinyanyikan sebenarnya. Barhi nafsi et Adonai ya, dengan iringan-iringan seperti alat musik tadi ya. Adonai Elohai Gadal Tameot Hod Behadar Lav Setah Ota Or Kasalma ya, Note Syamaim dan seterusnya dan sebagainya. Kita melihat bahwa ciri khas dari puisi Ibrani ini sekali lagi bukanlah pada kesamaan bunyinya, tetapi kepada kesamaan gagasan ya, atau kesejajaran gagasan yang disebut sebagai paralelisme. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Ini tadi yang disampaikan oleh atau yang dikemukakan oleh Telongman yang ketiga, Tremper Longman yang ketiga, bahwa Alkitab haruslah dipahami sebagai sebuah kitab yang afektif, yang harus kita ketika membacanya membangkitkan perasaan kita. Karena Alkitab ini memang berkuasa untuk menggerakkan perasaan dan hasrat kita ya sebagai pembaca Alkitab. Di sisi yang lain kita harus berhati-hati ya, para penafsir harus berhati-hati untuk tidak melakukan depuisisasi ya, atau depoetize dengan cara mengabaikan kaidah-kaidah sastra yang terkandung di dalamnya. Maka di satu sisi kita tidak boleh menafsirkan prosa dengan kaidah-kaidah puisi. Di sisi yang sebaliknya, puisi ini jangan dilakukan depuisisasi ya, atau depoetize ketika seorang penafsir menafsirkan bagian-bagian dalam puisi, bagian-bagian Alkitab ya, dalam Alkitab yang mengambil bentuk puisi, lalu mengabaikan kaidah-kaidah sastra yang terkandung di dalamnya, maka orang-orang seperti ini akan kehilangan makna yang sesungguhnya, makna orisinil dari penulis puisi atau penulis Alkitab. Pemahaman atas dinamika-dinamika kesusastraan unik yang dimiliki puisi bukan hanya meningkatkan rasa nikmat, bukan hanya sekedar nikmat ya. Tadi kita mendengarkan puisi Ibrani tadi, yang apalagi yang dilakukan, kita mengalami enjoyment gitu ya. Kita rasa relax, kita rasa wow, kagum akan puisi Ibrani tersebut ya. Tadi Franz saya baca komennya adem ya. Iya, adem. Rasa sejuk gitu ya, rasa waduh nikmat. Tapi bukan hanya sekedar meningkatkan rasa nikmat, tetapi juga membantu kita ya ketika kita memahami dinamika kesusastraan puisi ini, membantu kita untuk mampu untuk menyelami ya, atau untuk mendengar pemikiran-pemikiran dari penulis puisi-puisi Alkitab itu. Nah, dinamika puisi. Puisi Ibrani bukanlah sekedar, tadi saya sempat singgung ya, bukanlah sekedar tulisan yang kacau balau, bukan sekedar tulisan yang berantakan begitu ya. Apa kesamaan bunyinya? Tidak ditemukan kesamaan bunyinya, tidak ada matrannya ya, tidak ada stanzanya dan lain sebagainya. Tetapi kesimpulan ini terlalu buru-buru ya, tidaklah demikian. Ini bukanlah tulisan yang kacau balau, sebaliknya puisi memiliki baik bunyi, struktur maupun bahasa puisi yang bisa kita pelajari. Nah, tugas penafsir adalah memahami ketiga fitur tersebut ya, sehingga dapat menafsirkan puisi-puisi Alkitab dengan pengertian serta pemahaman yang benar. Tadi saya sampaikan bahwa secara umum ya, berkaitan dengan bunyi, hal yang pertama yang harus kita perhatikan, elemen pertama adalah bunyi ya. Tidak selalu puisi
Ibrani ini diidentifikasikan dari bunyinya, baik secara aksennya maupun asonansi, ya, aliterasi dan lain sebagainya. Maksud saya tadi ya seperti rima, ya pengulangan bunyi, oke, tidak harus demikian. Tetapi bukan berarti tidak ada puisi-puisi Ibrani yang memuat hal-hal tersebut. Dapat kita bedakan dari segi bunyinya, ya, seperti tadi mispat, mispah. Nah itu ada pengulangan bunyi, pengulangan aksen, ya, dari puisi Ibrani tersebut. Dan juga ada di bagian-bagian lainnya, ya, berkaitan dengan bunyi, oke, yang bisa kita temukan, temukan kemiripan-kemiripan bunyinya. Nah, ini saya berikan contoh satu lagi masih dari kitab Yesaya pasal 22 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Dalam bahasa Indonesia saya akan bacakan terlebih dahulu, baru nanti saya akan membacakan secara pelan, ya, dalam bahasa Ibraninya. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang di lembah penglihatan. Tembok akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Kita mungkin biasanya selama ini kalau membaca ayat ini atau teks ini hanya membaca secara sepintas lalu, bahkan mungkin membacanya seperti kita sedang membaca prosa, ya. Tidak ada bedanya dengan membaca prosa secara umum. Karena dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan padanan katanya, tidak menemukan paralel, ya, baik itu rima maupun hal-hal yang lain seperti puisi modern pada umumnya, ya. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang di lembah penglihatan. Tembok akan dirombak dan seterusnya dan sebagainya. Kita membaca hanya akan seperti membaca prosa gitu. Tapi kalau kita memperhatikan bahasa aslinya dalam Alkitab, ya, saya akan membacakan secara perlahan, ya. Ki yom mehuma, ya, umevusa, ya, umevuka. Dari sini udah bisa menebak, ya, adanya dari segi bunyi ada pengulangan bunyi nih, ada asonansi di dalamnya nih, ya, seperti itu. La Adonai Elohim. Kalau di sini ada Adonai, bukan dibaca Adonai lagi, tapi La Adonai Elohim. Walaupun ini Yod He Vav He, ya. Kita bandingkan dalam bahasa Inggris misalnya di sini Lord God. Oke, God ini terjemahan dari Elohim. Karena walaupun Yod He Vav He, tapi ini besar semua, berarti ini tetragrammaton atau YHWH, ya, atau biasa disebut Yahweh gitu, ya. Orang Ibrani atau orang Israel tidak menyebut Yahweh ataupun Yehova, tapi dibacanya adalah Adonai maupun Hashem. For the Lord God, God-nya diperbesar, berarti ini cara membacanya adalah Adonai Elohim Sevaot. Ya, Begei, Hizaof, ya, Hizayov, Mekarkar, Kir, waduh ini udah kelihatan, ya, Mekarkar, Kir, Vezoah, ya, Vezoah El Hahar, ya, Mekarkar, Kir, Vezoah El Hahar. Waduh, banyak sekali pengulangan bunyi, ya, dalam puisi tersebut yang tidak terdeteksi oleh bahasa Inggrisnya belum saya bacakan. Dari bahasa Inggris tadi saya sudah bacakan, tidak ada yang istimewa dari ayat ini, ya. Sekali lagi, ya, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari, ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang di lembah penglihatan. Tembok akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Seperti nothing special here. Coba kita bandingkan dalam bahasa Inggris juga, apakah terdeteksi? Sepertinya tidak juga, ya. Saya akan membacakan dalam New American Standard Bible saja. For the Lord God of hosts has a day of panic, subjugation, and confusion. Ya, kalaupun mau dipaksa, ya, subjugation and confusion. Tapi ini terlalu memaksa, ya. In the valley of vision, mungkin ini subjugation, confusion in the valley of vision. Mungkin sedikit ada keistimewaan di sana dibandingkan dengan bahasa Indonesia. A breaking down of walls and a crying
to the mountain. Walls, mountain, ya. Kalau dibandingkan dengan bahasa Ibrani tadi, ya, mekararar, kir, vezoah, el-hahar, ya. Betapa kentarannya, begitu kentalnya, ya, mencoloknya, ada bahasa, bunyi, ya, bunyi sajak dan matra dalam bahasa, dalam puisi Ibrani ini, ya, seperti itu. Ini hal yang pertama. Hal yang ketiga berkaitan dengan bahasa, ya, bahasa puisi ini syarat akan makna-makna figuratif yang tidak boleh diterjemahkan secara harafiah. Secara harafiah maksudnya sebagaimana kata itu berbunyi. Misalnya dalam bahasa-bahasa puisi ada yang disebut sebagai simile maupun metafora. Perbedaan antara simile dan metafora ini adalah kalau simile ini ada kata-kata seperti, seumpama, ya, sebagaimana, dan seterusnya. Oke, ya, kata-kata dalam Kidung Agung ini banyak menggunakan simile, ya. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesianya saja deh, ya, supaya tidak terlalu stres. Mungkin dari tadi dengerin bahasa Ibrani stres gitu ya. Stres nggak sih? Nah, misalnya di ayat yang kedua dan ketiga, ya, dari Kidung Agung 1. Kidung Agung 1 ayat yang kedua dan ketiga. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Ini bentuk dari simile, ya. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ada lagi nggak di sini? Banyak sekali, ya. Ayat 5 coba. Saya bacakan ayat 5, ya. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ini adalah simile. Oke, Frans, pertanyaan saya lanjutkan, ya. Perbedaannya dengan metafora. Dengan metafora ini contohnya Kejadian pasal 49 ayat yang ke berapa, ya? Sebentar, saya cari dulu. Nah, oke. Ayat yang ke, sebentar, bukan. Coba saya lihat dulu dalam bahasa aslinya. Bahasa Indonesia menerjemahkan ini, ya, 49 ayat 9 ini seolah-olah ini simile, padahal ini harusnya metafora. Yehuda adalah seperti anak singa, ya. Yehuda adalah seperti anak singa. Nah, ini anak ini dari kata gur, ya, gur, ini dari kata Arya, ini lion, ya. Aryeh Yehuda. Jadi coba kita bandingkan dengan bahasa Inggris, ya. Judah is a lion's cub. Ya, Judah is a lion cubs, ya. Jadi kalau metafora ini, Yehuda adalah anak singa. Yehuda adalah anak singa. Nah, di bahasa Indonesia sudah diterjemahkan ada kata sepertinya, ya. Jadi sudah ditafsirkan demikian. Padahal bentuk aslinya adalah metafora. Yehuda adalah anak singa. Padahal bukan. Jadi kita nggak boleh terjemahkan bahwa Yehuda itu adalah anak singa benar-benar, ya, mamanya dan bapaknya itu singa, lalu lahirlah Yehuda, apalagi Yehuda Indra, bukan, ya. Saya manusia. Ya, Bapak. Yehuda anaknya Yakub pun itu hanya digambarkan sebagai singa, ya. Ini bentuk metafora seperti itu. Jadi bedanya simile ada kata seperti ini, sebagaimana ini, engkau bagaikan ini, itu simile. Kalau metafora, raja adalah pohon, apa itu namanya? Kok saya jadi lupa, ya, pohon yang ada di Libanon. Aduh, Aras. Pohon aras, ya. Pohon aras di Libanon. Nah, seperti itu, ya. Ini itu metafora, bentuk metafora seperti itu. Oke, silakan Frans, mau mengajukan pertanyaan? Iya, Pak. Ya, silakan dibuka mikrofonnya. Kebetulan juga tadi Bapak sudah menyinggung mengenai Kidung Agung ini, Pak. Saya juga mau bertanya dari tadi soal Kidung Agung. Di sini Kidung Agung juga dimasukkan dalam
Puisi. kitab puisi ya Pak ya. Yes, betul sekali. Di sini saya tentunya juga teman-teman sudah ketahui bahwa kitab Kidung Agung ini sering banget dijudge sebagai kitab yang memuat seks kayak gitu. Iya, oke. Nah, Mm-mm. jadi saya juga sebagai seorang Kristen juga sangat susah untuk mengartikan bahasa-bahasa di dalam kitab Kidung Agung ini. Iya. Cenderung saya juga kalau baca kitab Kidung Agung main skip aja, Pak. Oh, Ini kayak porno gitu ya. Ini kok aneh banget artinya. Udahlah, nggak penting gitu Pak ya, tentunya. Oke. Bapak juga sudah bilang kalau dalam bahasa di Ya. dalam kitab puisi ini juga dikatakan bahwa bahasanya itu sangat figuratif. Jadi kalau kita mengartikannya jangan langsung kayak gitu ya Pak ya. Betul sekali, ya. Aku mau dengar pendapat Bapak mengenai kitab Kidung Agung ini Pak, penjelasan kepada kita biar kita nggak salah arti terhadap kitab Kidung Agung ini Pak. Iya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah apanya? Yang menjadi masalah di mananya? Penjelasan tentang di kitab Kidung Agung Pak, biar kita nggak salah arti gitu Pak. Okay. Justru saya, kalau pribadi saya salah arti Pak, sering. Makanya saya sering skip gitu. Salah mengartikan, makanya sering skip ya. Nah, jika kita mendalami ya tentang hal ini, tentang Kidung Agung, kita akan menemukan bahwa ternyata tidak seperti yang dituduhkan, bahkan kita tuduhkan mengenai kitab ini, gitu ya. Kalian pasti mengenal ya, minimal pernah mendengar namanya Ibu Rita Wahyu ya. Beliau sedang menyusun tesis tentang Kidung Agung ini. Ya, pasti hasilnya juga akan sangat baik seperti karya-karya yang lainnya dari beliau ya. Beliau menemukan ada cinta segitiga ya dari kisah Kidung Agung ini. Cinta segitiga antara seorang raja dengan seorang gadis sulam ya. Lalu gadis sulam ini mencintai kekasihnya yang adalah seorang gembala. Ya, jadi kisah percintaan ini biasanya tentang I love you and you love me ya. Memang itu adalah kisah yang menarik ya, tetapi jauh lebih mendebarkan, jauh lebih menegangkan dan jauh lebih mengasihkan untuk dibaca jika kita membaca satu kisah di mana I love you and you love someone else. Ya. Ngerti maksudnya ya? I love you but you love someone else. Nah, itulah kisah percintaan yang sedang digambarkan atau yang termuat dalam kitab Kidung Agung ini, bahwa Salomo ini mencintai seorang perempuan yang jelek, hitam ya. Tadi ayat 5 atau ayat 6 saya bacakan dari Kidung Agung 1. Hitam aku tetapi cantik, ya kan? Dia kalau bahasa kasarnya wong deso gitu. Tetapi hebatnya perempuan sulam ini memiliki keteguhan cinta yang sangat luar biasa. Nah, jadi rugi kan kalau kita terburu-buru menjudge, wah ini kitab porno nih, kitab ngawur nih ya, kitab jelek ini, lalu kita skip ya, kita rugi karena tidak mendapatkan makna sesungguhnya dari kitab tersebut ya. Ada satu kisah yang asik sekali ya, yang sangat menarik sekali dari Kidung Agung ini, di mana itu bisa kita kaitkan atau kita bisa implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sebagaimana perempuan ini ya, kita pun harus menjadi kekasih Sang Gembala Agung ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Tuhan Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik ya. Nah, kita seharusnya dimiliki secara utuh oleh kekasih kita ini. Sedangkan raja ya, dalam hal ini tokoh Salomo sebagai antagonis ya. Sebenarnya lebih kepada antagonis di kisah tersebut. Nah, selama ini orang tidak menangkap hal itu ya. Ini satu kajian yang menarik menurut saya gitu. Salomo seolah-olah adalah atau bukan seolah-olah, Salomo seringkali ditafsirkan sebagai protagonis atau tokoh utama dari Kidung Agung. Kebanyakan orang hanya menafsirkan bahwa ini adalah kisah tentang dua orang, antara seorang Raja Salomo dengan kekasihnya. That's all. Padahal jika diteliti secara mendalam, ternyata tidak demikian. Salomo loves the girl, but
the girl loves his lover, loves someone else. Gitu. Ya. Nah, Salomo ini bisa digambarkan sebagai dunia. Ya, ada kekayaan, kehormatan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Yang memang begitu menggoda. Seperti di kitab Kidung Agung ini berulang kali raja ini menggoda perempuan ini. Tetapi berulang kali pula pada saat yang bersamaan perempuan ini selalu menolak cinta raja ini dengan berkata, kepunyaanku. Coba kita baca ya dalam Kidung Agung pasal yang kedua ya. Ayat yang keberapa? Sebentar saya harus cari dulu ya. Saya tahu ayat yang ke-16. Dodi livahani lo. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya Dodi livahani lo. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Tokoh yang berbeda dengan tokoh Salomo ini. Ya. Ini kekasihnya, ya, kekasih dari perempuan sulam ini, ya. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Ya, Dodi livahani lo haroe basoshanim, ya, basoshanim. Ini bunga bakung. Nah, seperti itu. Maka menjawab pertanyaan dari Frans, bagaimana cara kita menafsirkan ini? Betul sekali, ya. Harus diterjemahkan secara atau menurut kaidah-kaidah bahasa puisi. Contohnya ayat yang ke-14 kalau berbunyi demikian, merpatiku di celah-celah batu. Ini bukan benar-benar burung merpati. Tetapi merpati ini artinya apa gitu ya? Harus dimaknai, merpati ini artinya adalah cinta, artinya adalah kekasih. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Ya ini harus dimaknai bukan lereng gunung yang sesungguhnya, tapi lereng gunung yang apa maknanya? Tersembunyi, tidak terlihat. Ya, karena gadis sulam ini dirampas gitu ya, diambil paksa. Karena Salomo ini punya power gitu ya, punya kekuasaan. Gadis sulam ini walaupun punya kekasih tetap direbut secara paksa, dimasukkan ke dalam istananya ya. Namun demikian cintanya tidak tergoyahkan. Nah, di persembunyian lereng-lereng gunung, betapa perempuan ini merindukan kekasihnya, tetapi tidak bisa melihat. Nah, inilah kerinduan yang harusnya kita miliki sebagai seorang kekasihnya Tuhan ya. Kita tidak bisa melihat Tuhan karena dosa, karena dunia dan lain sebagainya. Tapi bagaimana hati kita? Apakah kita merindukan dia ya, sebagaimana perempuan ini merindukan kekasihnya ya, seperti itu. Nah, terakhir dari saya mengutip satu ungkapan Inggris kuno ya. Dalam ungkapan bahasa Inggris kuno dikatakan demikian. Beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. Keindahan adalah terletak dari mata atau dari sudut pandang yang memandangnya. Ya, dari sudut pandang yang memandangnya. Oke, jadi seseorang kalau jelas tegasnya begini aja deh. Seorang yang melihat kitab ini sebagai kitab porno, maka sudut pandangnya dia adalah porno. Tapi kalau yang sudut pandangnya adalah kudus, maka melihat ini sebagai tulisan yang kudus. Seorang rabi berkata demikian, bahwa Kidung Agung ini adalah kitab di atas segala kitab. Ya. Ini masuk ke bagian ketiga dari kitab suci ya, ada tanah ya, kitab sucinya Israel atau perjanjian lama kita. Tanah itu Torah, Neviim dan Ketuvim. Tanah Neviim dan Ketuvim. Tanah ini Torah maksud saya ya, Torah, Neviim dan Ketuvim. Tanah ini akronimnya ya. T itu Torah, N itu Neviim dan Ketuvim itu kitab-kitab atau surat-surat. Oke. Nah, di kelompok yang ketiga ini Ketuvim, Kidung Agung salah satunya di dalamnya ya. Rabi ini berkata demikian bahwa Song of Song ya, Sir Hashirim dalam bahasa Ibrani. Sir Hashirim ini adalah kitab di atas segala kitab. Sehingga jika mau dikanonkan, seandainya mau dikanonkan ulang ya, kitab-kitab yang lain boleh dihilangkan, tapi jangan kitab yang satu ini.
Karena kitab ini adalah kitab di atas segala kitab, ya. Dan entah kalian sudah pernah tahu atau belum, ya. Kalau yang belum tahu, ini satu informasi baru bagi kalian, tapi yang sudah tahu ya mengingatkan kembali ya bahwa Kidung Agung ini dibacakan oleh orang-orang Israel hingga saat ini setiap kali hari raya Paskah. Wow, luar biasa ya. Hari raya Paskah diperingati oleh orang-orang Israel dengan membacakan kitab Kidung Agung. Betapa pentingnya kitab ini. Coba silakan Franz, komentar dulu. Saya mau kasih satu kutipan Pak yang saya dapat nih, yang Ya. dituliskan oleh satu bapak gereja Origen. Ya. Jadi beliau menginterpretasikan secara alegoris Pak mengenai kitab Kidung Agung ini, dan juga saya sering juga mendengar makna dari Kidung Agung ini sebenarnya menceritakan tentang hubungan Tuhan sama bangsa Israel. Yes. Tuhan di sini dialegoriskan sebagai mempelai pria, dan bangsa Israel itu sebagai mempelai perempuan. Betul. Gitu Pak. Menurut Bapak sih kalau pendapat seperti ini benar gak sih Pak? Kalau pribadi saya juga masuk juga Pak, masuk di akal juga sih Pak. Kalau menggambarkan kitab Kidung Agung ini kayak gitu Pak. Ya, bisa ya, boleh saja dimaknai demikian, karena memang Tuhan juga digambarkan sebagai mempelai kita, ya, sebagai mempelai pria, dan gereja adalah mempelai wanitanya. Oke. Tetapi juga bisa didekati dari perspektif yang berbeda. Kalau itu kan Origen ini salah satu bapak gereja ya, dengan segala hormat. Tetapi pandangan beliau kan lebih ke Western, ya, Western perspektif Barat. Nah, kita bukan untuk menghapus, ya, kita untuk memperkaya perbendaharaan kita, ya. Jadi ada satu istilah gini ya, the tyrant of Or. Ada kata atau Or ini semacam tiran, ya, semacam raja yang semena-mena, ya, raja yang jahat gitu. The tyrant of Or. Or ini digambarkan seperti tirani. Kalau nggak ini, ya pasti ini. Kalau nggak A, pasti B. Itu the power of Or, ya, the tyrant of Or maksud saya. Ya, tirani dari Or. Nah, kita orang Kristen di Indonesia ini karena dijajah oleh bule, ya, dijajah oleh orang-orang Eropa, ya, maka kita pun lebih banyak berpikir secara bule, secara kebarat-baratan. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, melihat diri kita ini sebenarnya lebih ke timur loh daripada barat. Tapi cara pemikiran kita ini banyak sekali terinfluence oleh pemikiran barat, yang salah satunya adalah ini, the tyrant of Or. Pak, yang mana Pak? Yang benar Pak? A atau B? Origenes atau yang ini Pak? Nah, kenapa kita nggak mencoba perspektif yang lain? The power of N. Bagaimana kalau kita memiliki perspektif yang berbeda? Origen juga betul, tetapi tidak menghapuskan kemungkinan alternatif yang lain. Kita miliki dua-duanya, kita miliki semuanya. Instead of Or, why don't we just choose N? Kenapa kita tidak lebih baik kita memikirkan N? Dan ya, pertimbangkan hal ini, ya. Jadi Origen bagus pemikirannya, karena kita di satu sisi kita adalah kekasihnya Allah, tetapi juga tidak ada salahnya kita mempertimbangkan perspektif yang lain yang lebih kepada pendekatan timur, ya, dengan penafsiran Pardes, ya, Peshat, Remes, Darash dan Shot, ya, ditemukan satu hasil penafsiran yang menurut saya sih sangat menarik, begitu ya, sangat menarik. Nah, namun sekali lagi ya, hal yang berbeda, tapi hal yang perlu ditekankan berkaitan dengan kitab Kidung Agung ini, the beauty is in the eye of the beholder. Ya, jadi kalau seseorang menganggap ini sebagai kitab porno, maka mohon maaf ya, sebenarnya maaf nih, jangan tersinggung ya, otaknya orang itu saja yang porno. Otaknya orang itu saja yang porno. Ya, coba kita memiliki otak yang cara berpikir yang jernih. Ya, ternyata banyak sekali the beauty of the word of God dari kitab Song of Songs ini, ya, atau Kidung Agung ini. Begitu Franz. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Franz, mantap.
Sekarang Febrilia Intan Wulandari. Silakan buka mikrofonnya. Ada mau bertanya atau Baik, Pak. berpendapat, silakan. Halo, Pak. Iya, Oke, berarti saya harus matikan kamera karena kalau dinyalain macet-macet. iya. Tapi bisa dikerasin lagi nggak suaranya ya? Ini, Pak. Ya, atau didekatkan lagi mikrofonnya. Suara kamu kecil sekali. Oke, ini Pak, sudah. Bisa sekeras Frans nggak tadi? Begini Pak, gitu. Oke, begini, Pak. Iya, iya, oke. Terus, Orang Jawa, Pak, gak bisa. ya, gimana Oke, Intan? Pak. Ya. Jadi ini udah di ujung materi tentang puisi belum, Pak? Masih ada satu lagi tentang paralelisme sebenarnya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi ada pertanyaan. Saya tuh kayak gini. Beberapa hari yang lalu di Amsal 16 ayat. Nah, Bisa diulang ayatnya di mana? Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4. ayat 4. Oke. Oke, Terus nah lanjut. di situ ini kan berangkat dari kurikulum ya Pak sebenarnya. Kurikulum yang mau saya bawakan di Tunas Remaja di pelayanan saya. Nah, terus itu kan ada kata-kata bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya. Mm-mm. Waktu pertama kali baca itu bingung. Nah, sedangkan di pertemuan 6 kemarin kan sebenarnya Pak Mario sudah ngajak kita praktek secara praktisnya kan, Pak. Tapi waktu saya menerapkan itu di Amsal 16 ayat 4, susah gitu, Pak. Ya. Oke. Sedangkan perikopnya kan kumpulan Amsal-Amsal Salomo itu. Ya. Nah, terus pasalnya banyak lagi. Nggak Ya. habis-habis rasanya. Betul Nah, sekali. waktu saya mau cari, saya tuh pengen tahu orang fasik di sini tuh yang dimaksud. Tapi kalau ngikutin caranya Pak Mario kemarin kok kayaknya udah bingung duluan gitu. Udah Oke. bingung duluan dan cenderung dah ya nyerah lah, tanya deh gitu. Oke. Nah, Ya, sedangkan ya, di ya. dalam kurikulum itu dijelaskan kalau ayat itu tuh maksudnya tujuan-tujuan kecil pun diperhatikan sama Tuhan. Hal-hal kecil pun tuh diperhatikan sama Tuhan. Iya. Itu yang dimaksud dalam ayat itu di kurikulum itu. Nah, tapi kan saya nggak paham ya, Pak. Apalagi kan saya membawakannya ke anak tunas remaja. Mereka cenderung berpikir kritis. Nah, nanti kalau saya ditanya kan saya nggak bisa jawab. Nah, di Ya. situ. Halo, Intan, di situ? Halo, Intan? Di situ? Oke. Gimana nih? Pertanyaannya belum selesai ya? Keluar, Pak. Ya. Udah ngehang. Oh, udah masuk. Sudah masuk lagi? Intan? Jaringannya, Pak. Jaringannya ya, kasihan sekali. Etika jernih. Baru masuk terus ini etika. Iya, sinyal juga ya. Intan, tadi belum selesai. Febrilia Intan. Masih belum kedengaran ya suaranya ya. Intan. Sebenarnya si Intan itu udah naik dulu, Pak, kemarin di grup. Jadi dia masih bingung gitu, Pak. Di grup mana? Grup yang nggak ada saya ya? Iya, konseling pastoral kami Oke. Kaprodi. Jadi Ya. penjelasan dari Kaprodi belum memuaskan gitu, Pak, kira-kira. Waduh, saya nggak berani jawab kalau gitu. Kaprodinya aja belum memuaskan, apalagi saya, ya kan? Oke, saya lanjutkan dulu ya, secara singkat, secara cepat ya. Nanti atau paralelisme kita. Tapi untuk menjawab pertanyaan Intan ini harus apa namanya? Harus
Dalami, Pak. Harus selesai dulu memang ya tentang paralelisme. Ada jenis-jenis paralelisme. Oke, kalau Intan mendengarkan, nanti saya simpan dulu pertanyaan kamu dan akan saya jawab di akhir kelas kita ya, supaya materinya selesai. Tinggal sedikit lagi mungkin. Saya lanjutkan sedikit saja ya dari ya jenis-jenis paralelisme. Ya, ada beberapa jenis paralelisme yang perlu kita perhatikan yang bisa kita temui dalam puisi-puisi Ibrani. Yang pertama adalah synonymous parallelism atau paralelisme sinonim ya. Di mana baris kedua mengulangi gagasan baris pertama. Jadi baris pertama ini kalau kita gambarkan sebagai A dan B, maka A aksen dan B aksennya ini merupakan pengulangan dengan gagasan yang sama dari gagasan di baris pertama. Misalnya Yesaya pasal 1 ayat 3, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. B bertentangan dengan A. Coba kita bandingkan dengan baris keduanya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya ya. Lembu mengenal pemiliknya, di A aksen keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Artinya keledai juga mengenal tuannya, termasuk palungan yang disediakan oleh tuannya ini. Yang B, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, secara sepintas gitu ya. Secara sepintas perkataan ini sangatlah pedas sekali. Yesaya berkata secara sangat kasar ya, dengan sangat keras sekali. Seolah-olah begini, ya. Bukan seolah-olah. Ini dikesankan demikian, bahwa Israel ini lebih goblok daripada lembu. Karena lembu mengenal pemiliknya, Israel tidak mengenal pemiliknya. Ya, keledai. Nah, keledai kan hewan yang paling bodoh. Betul nggak sih ya? Benar nggak ya? Keledai itu hewan yang dianggap paling bodoh. Walaupun saya juga nggak ngerti kenapa keledai dianggap sebagai hewan yang paling bodoh ya. Padahal keledai tidak bisa jatuh ke lubang yang sama kalau nggak salah gitu ya. Benar nggak? Kalau salah dikoreksi ya. Saya kadang-kadang udah kebanyakan peribahasa segala macam suka campur aduk gitu. Ya. Tupai tidak jatuh dalam lubang yang sama kalau nggak salah ya. Keledai apa ya peribahasanya? Saya agak lupa ya. Intinya sebodoh-bodohnya keledai ya nggak melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Kok manusia lebih bodoh dari keledai gitu ya. Di ayat ini ya saya sedang berkata apa? Bahwa umat Israel ini lebih bego daripada hewan yang paling bego, yaitu keledai. Nah, baris yang kedua dengan baris pertama ini paralel dan secara sinonim, tidak bertentangan. Baris pertama dan kedua berjalan seiringan, begitu ya. Jenis yang kedua adalah antitetik paralelisme. Nah, ini bertolak belakang dengan yang pertama tadi, ya. Paralelisme antitesis ini adalah dua bagian atau dua baris ya dari satu ayat menyatakan suatu kontras, suatu hal yang bersifat kontradiktif satu dengan yang lainnya atau perlawanan. Terkadang ide kalimat yang positif dituliskan lebih dahulu, barulah kemudian yang negatif. Seringnya begini, positif dulu, baru yang negatif kemudian. Contohnya di Mazmur pasal 90 ayat 6. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Yang pertama itu positif, yang kedua negatif. Ya, lisut dan layu ini lawan dari berkembang dan bertumbuh. Atau berkembang lawan dari lisut, bertumbuh lawan dari layu. Yang ketiga, sintetik paralelisme. Ide yang sama diteruskan selama beberapa baris berikutnya. Ya, ini kita dapat jumpai di puisi-puisi Ibrani. Contohnya Mazmur pasal 1 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini tidak berkontradiksi, ya, tidak kontras, tetapi ide dari baris pertama ini diteruskan, dikembangkan dalam beberapa baris-baris yang selanjutnya. Ini sintetis, ya, paralelisme sintetis. Yang berikutnya adalah emblematik paralelisme. Kalimat atau baris yang satu mengembangkan pikiran dalam baris lainnya. Ini gabungan antara sinonim dengan sintetik. Ya, contohnya Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya. Nah, ini ada paralel, ada sinonim di sana, ya.
seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, ya, dengan demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ada rusa merindukan air, ada jiwaku merindukan Allah. Oke, itu sinonim paralel. Kemudian digabungkan dengan sintetik, makanya disebut sebagai emblematik paralelisme. Oke, di mana gagasan baris pertama, yaitu demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ini dikembangkan di baris-baris berikutnya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Oke, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini emblematik ya, gabungan antara sinonim dengan sintetis. Gabungan antara yang pertama dengan yang ketiga tadi di atas. Yang selanjutnya, yang ke berapa nih? Kelima ya. Ya, kelima ini adalah inverted parallelism atau disebut kiastik. Bentuk kiastik ini cukup banyak dalam Alkitab atau dalam puisi secara khusus ya. Kita dapat jumpai di Wahyu, saya pernah menemukan di Daniel, di kitab Daniel ya, bentuk-bentuk inverted parallelisme ini, kiastik. Nah, saya berikan contoh di sini Amsal 23 ayat 15 sampai 16. Oh ya, inverted ini artinya ide di baris pertama sejajar dengan baris keempat dan baris kedua sejajar dengan baris ketiga. ABBA, kira-kira demikian ya, ABBA. Satu paralel dengan yang keempat, dua paralel dengan yang ketiga. Contohnya di ayat ini, Amsal 23, 15, dan 16. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, jika hatimu bijak, ini setara dengan atau paralel dengan kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Sedangkan hatiku juga bersuka cita, ini paralel dengan jiwaku bersukaria. Oke, yang terakhir adalah incomplete parallelisme. Sebagian baris kedua sejajar dengan baris pertama, dan pada baris yang kedua ini tersisip sebuah kata yang tidak sejajar dengan baris pertama. Jadi tidak lengkap ya, paralelisme yang tidak lengkap. Contohnya di pasal 59 dari Mazmur ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Nah, ini kalau kita bandingkan antara baris pertama dengan kedua, ada ketidaklengkapan ya. Ada ketidaklengkapan dari baik baris pertama ataupun variasi yang lainnya di baris yang keduanya. Kalau di sini dalam hal ini di ayat yang ke-17 dan 18 dari Mazmur 59, yang lebih lengkap adalah di ayat yang ke-17-nya. Sedangkan 18 ada bagian-bagian yang tidak terdapat di dalamnya tapi termuat di ayat yang ke-17. Ya, jadi ini adalah incomplete paralelisme. Bedanya dengan yang sebelumnya yang emblematik, kalau emblematik tadi adalah gabungan antara sinonim dengan sintetik, tetapi yang emblematik ini bukanlah gabungan dengan sintetik karena tidak meneruskan idenya. Murni sinonim sebenarnya, tetapi di satu bagiannya atau di satu barisnya tidaklah lengkap. Nah, begitu ya. Oke, sekaligus saya mau apakah sudah ada Intan di sini? Malah keluar ya. Intannya malah nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa Iya, deh, Pak. kan ada Nggak bisa. recordingnya ya, Peter ya. Susah masuk dia, Pak. Bisa masuk ya. Oke, ada recordingnya, nanti akan saya lempar di Google Classroom ya. Intan bisa tonton di Google Classroom ya. Jawaban saya tentang pertanyaan dari Intan tadi ya, dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Nah, kita bisa menemukan, atau sekarang kita coba exercise ya, coba kita berlatih. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ini bentuk paralelisme yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7? Yang mana? Ya, ada yang punya clue? Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Siapa yang mau berpendapat? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7?
Tadi terlalu cepat ya? Lupa, Pak. Lupa. Nama-nama paralesminya kurang ini, Pak. Kurang jelas ya? Atau kurang mungkin tadi barangkali terlalu cepat. Oke. Sebentar. Ada 7 ya. Ada sinonim. Ini mengulangi gagasan baris pertamanya. Antitesis ya. Saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Sintetis, ide yang sama diteruskan selama beberapa baris berikutnya ya. Nah, masuk ke bagian yang ketiga ini. Jenisnya adalah sintetis paralelisme. Paralelisme sintetis ya, di mana baris yang kedua itu merupakan penerusan ya. Meneruskan gagasan dari ide yang sama. Coba kita kembali lagi ke tadi ya, ke ayat yang sedang kita akan tafsirkan. Ini Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ini adalah gagasan yang pertama. Ini adalah ide pertama. Ya. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ini juga meneruskan, ya, menjelaskan gagasan yang pertama, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Baik itu baik maupun itu buruk, ya, ya, semuanya itu pun ada di bawah kendali dari Allah, di bawah kontrolnya Allah. Oke, bukan berarti bahwa Allah sedang merancangkan kecelakaan bagi orang-orang tertentu, sedangkan merancangkan hal yang baik untuk orang-orang kelompok yang lain. Bukan demikian. Tetapi segala sesuatu ada di bawah kontrol, di bawah kendalinya Allah. Kalau tadi Intan menyinggung pertanyaan tentang siapa sih yang dimaksud dengan orang fasik, nggak usah jauh-jauh ya, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita sedang membahas tentang paralelisme, ya paralelisme, maka di ayat selanjutnya ini juga merupakan terusan, ya merupakan kelanjutan dari gagasan ayat yang keempat. Ya, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ini sintetis paralelisme. Jelas, paralelisme sintetis. Karena ayat 5 ini meneruskan gagasan dari baris sebelumnya. Ya, meneruskan gagasan dari baris sebelumnya, yaitu orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Oke, orang fasik ini berarti paralel dengan orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang congkak, yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Mereka ini tidak akan luput dari hukuman. Seperti itu, ya. Nah, saya tidak mengikuti pemaparan dari Pak Mario atau Pak Kaprodi, ya. Tetapi dugaan saya, semoga tidak salah, ya. Dugaan saya yang Pak Mario paparkan itu adalah prinsip-prinsip umum hermeneutika, ya. Prinsip-prinsip umum hermeneutika untuk prosa. Prinsip-prinsip umum hermeneutika prosa. Konteks kesusastraan, ya, kemudian ada gramatikal atau sintaksis, morfem, ya, makna-makna kata, semantik, dan lain sebagainya. Yang tidak boleh secara serta-merta, ya, secara generalisasi dikenakan pada bahasa-bahasa puisi, pada bentuk-bentuk puisi. Nanti jatuhnya lebih kepada apa? Depuisisasi, depoeticize tadi, ya. Bentuk umum prosa atau prinsip-prinsip umum prosa dikenakan pada jenis prosa, sedangkan prinsip-prinsip penafsiran pada pada puisi dikenakan pada puisi. Oke, seperti tadi ya, bahasa, aksen. Oh, saya tadi kelupaan satu hal penting. Ada pengulangan bunyi, ada yang disebut sebagai pun atau paronomasia, ya, permainan kata-kata di dalamnya. Itu maka berarti hal itu ditekankan oleh penulis syair, penulis puisi. Seperti contoh yang tadi saya ambil dari Yesaya pasal 5, ya. Dinantikannya keadilan, ditemukannya tapi dijumpainya justru keonaran, ya, kebalik, ya. Kelaliman. Itu hal yang sedang ditonjolkan oleh penulis syair karena ada aksen yang diulang, ya. Mispat, mispah. Kemudian ada sedakah, seakah. Hal-hal tersebut sedang ditonjolkan kontrasnya antara A dengan A aksen, B dengan B aksen, sedang ditonjolkan kontradiksinya.
yaitu berkaitan dengan bahasa. Ini prinsip penting ya. Berkaitan dengan paralelisme, maka jenis-jenis paralelisme harus bisa kita identifikasi, harus bisa kita uraikan. Oh, ini jenisnya sinonim. Maka baris yang kedua ini sejajar pemikirannya dengan baris yang pertama. Oh, ini inverted, ya, ini inverted. Kalau inverted ini ide utamanya pada the core, pada pusatnya. Contohnya nanti itu yang simple saya tadi berikan contoh ya, A B B A. Nanti inverted paralelisme bisa A B C D E D, C, B, A. Kalian bisa ikutin saya nggak? A, B, C, D, E, F, G, H. Kadang-kadang ada yang sampai itu. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian H, G. Apalagi itu? H, G, F, E, D, C, B, A. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, yang ditonjolkan oleh penulis puisi ketika inverted paralelisme adalah bagian tengahnya. Contoh tadi ya. Yang ditekankan oleh penulis puisi di sini ketika inverted ya, yang lain-lainnya pun sama. Itu di bagian sini, di bagian pusatnya. Hatiku juga bersukacita ya. Kesimpulannya adalah atau hal yang penting yang sedang ditonjolkan adalah buatlah orang tua ini bersukacita. Dengan cara apa? Dengan cara baris pertama dan baris keempatnya atau bagian pertama dan bagian keempatnya. Jikalau hatimu bijak. Ya, seperti itu. Ini prinsip-prinsip yang harus kita kenakan dalam bentuk puisi. Ya, Frans ada pertanyaan ya, Frans. Panjang sekali, Frans. Coba dibuka saja mikrofonnya supaya yang lainnya dengar. Itu pernyataan, Pak. Oh, pernyataan. Sastra hikmat khususnya Amsal adalah peribahasa singkat, lugas dan tidak mesti. Oke. Penulis ya. Mengenai Intan tadi itu kayaknya. Oh iya. Intan ada di sini, silakan Frans coba jelaskan sendiri, boleh pernyataannya supaya Intan bisa mendengarkannya. Ayo Frans. Pak. Iya. Oke, Intan nanti kamu bisa dengarkan rekamannya ya. Sinyal kamu mungkin kurang begitu baik. Nanti bisa setelah ini saya akan upload di Google Classroom rekaman kali ini dan Intan dan juga yang lainnya juga boleh mendengarkan ulang rekaman hari ini. Ya, Frans mau menyampaikan sesuatu untuk Intan, silakan, Frans. Mungkin ada pesan-pesan khusus bagi Intan. Sebenarnya kalau sama Intan sih Pak, kami sering chat pribadi mengenai ayat-ayat gini. Dia juga tentang ayat ya. Iya. Yang lain ya. Oke. Bang, gimana kalau aku nanya ayat? Aku bilang gini. Bagus sih kalau nanya ayat, cuman lebih tepatnya kamu nanya sama orang yang tepat. Nanti biar kamu dapat pemahaman yang lebih jelas gitu. Kalau sesama kita pembelajar gini, nanti takutnya orang buta menuntun orang buta gitu, aku bilang. Gitu, Pak. Enggak juga lah. Saya lihat kalian nggak ada yang buta kok ya. Baik secara literal maupun secara figuratif nggak ada yang buta ya. Semuanya cerdas di sini, luar biasa. Ya, Oke, mantap ya. Iya, jadi seperti itu. Intan nanti bisa diputar ulang ya rekaman hari ini ya. Oke, kelas sudah berakhir 1 jam 40 menit pertemuan kita ya, cukup lama. Kalau ada hal yang masih kurang begitu jelas tentang puisi ini, nanti kita bisa, saya akan berikan kesempatan di pertemuan yang akan datang. Saya juga akan membuka pertanyaan tentang perikop ini. Oke, kita akan akhiri dengan berdoa, namun setelah berdoa jangan langsung keluar, ada pengumuman yang akan saya sampaikan setelah recording ini saya hentikan. Tadi Calvin mana? Oh, Calvin. Oke, Calvin silakan buka mikrofonnya. Bener ya Calvin ya? Yang kemarin Iya, Pak. doa ya? Oke, silakan Iya, Calvin pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk pelajaran hari ini. Banyak yang kami dapat ambil untuk menjadi ilmu pengetahuan kami, Tuhan. Biarlah kiranya ilmu ini tidak hanya masuk ke dalam otak kami, tapi juga masuk ke dalam hati kami, agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Berkati juga Pak Yehuda yang telah memberikan pelajaran ini. Berikanlah hikmat agar terus bisa mengajari kami, Bapak. Terima kasih. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Oke, sekali lagi sebelum berakhir, saya pikir recordingnya tidak usah dihentikan. Jadi kalau barangkali pengumuman saya ini kurang jelas, nanti bisa didengarkan juga di rekaman ini ya. Nah, ini pertemuan yang ke-8, kalau saya tidak salah. Betul ya, Pak Ketua Kelas ya, Peter? Pak. Ini pertemuan yang ke-8, betul ya? Iya. Pertemuan yang ke-8, maka pertemuan yang ke-9 adalah UTS, ya ujian tengah semester. Oke, nah UTS ini saya berikan dalam bentuk tugas pengganti, jadi bukan soal yang bisa kalian kerjakan secara dikasih batas waktu 1 jam misalnya, tidak ya. Saya berikan waktu sampai 1 minggu ke depan, mungkin ini hari Selasa berarti sampai dengan Senin minggu depan, ya tugasnya mudah saja, ya. Yang pertama kalian pilihlah dua perikop ya, satu perikop tentang dalam bentuk prosa, yang perikop yang kedua dalam bentuk puisi. Saya katakan perikop berarti tidak boleh hanya satu ayat ya, bukan hanya satu ayat, satu perikop. Ya, satu perikop. Kalian bisa dibantu oleh Alkitab LAI yang kalian punya ya. Ini bebas ya, tidak harus perjanjian lama maupun perjanjian, semuanya boleh. Mau perjanjian lama silakan, perjanjian baru boleh. Yang tidak boleh adalah perikop yang sama diambil oleh dua orang yang berbeda. Jadi supaya menghindari pemilihan perikop yang sama, maka setiap kalian kirim pesan ya, kirim WA ke ketua kelas ya, minta tolong ya. Ketua kelas yang sortir gitu. Boleh dibantu atau pengurus kelas lah, kalau nggak Peter ya silakan yang lain. Nah, tugasnya cuma koordinator aja. Oh, ini sudah diambil sama Jenister, pilih perikop yang lain. Boleh ya, contohnya. share di grup Pak langsung supaya bisa dilihat juga, nggak apa-apa. Oh gitu, oke, Gimana, boleh ya. Jadi saya pilih perikop ini sama perikop ini. Satu perikop prosa, satu perikop adalah puisi. Tugas kalian bukan menafsirkan, ya, karena itu nanti ranahnya eksegesis. Tugas kalian adalah prinsip-prinsip penafsiran apa yang harus kalian lakukan berkenaan dengan teks tersebut, ya, berkenaan dengan perikop yang kalian pilih, ya, prosa maupun puisi. Kalau contohnya puisi, oh ini memuat contoh ya, memuat inverted parallelism, maka apa yang harus diperhatikan? Oh ini dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Kalau prosa, oh ini begini dan seterusnya dan sebagainya. Cukup jelas ya. Nah, itu tugasnya. Jadi ada dua perikop yang harus kalian pilih dan sekali lagi bukan penafsiran yang saya minta. Tapi kalau kalian mau nafsir ya silakan. Cuman bukan itu tugasnya. Tugasnya hanyalah prinsip-prinsip apa yang harus kalian lakukan dalam menafsirkan bagian-bagian tersebut, baik prosa maupun puisinya. Ya. Nah, soal yang nomor 2 adalah presuposisi apa yang kalian miliki, ya, presuposisi apa yang kalian miliki sebelum kalian mengikuti kelas ini, ya. Ini jawab dengan jujur ya. Kalau tidak belum ada perubahan ya jawab saja belum ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan presuposisi, oh dulunya saya memikir hal seperti ini. Sekarang setelah mempelajari mata kuliah ini, presuposisi saya adjust, saya evaluasi dan saya perbaiki menjadi seperti ini. Oke, ya, berkaitan dengan penafsiran Alkitab. Secara khusus perikop-perikop yang kalian sedang amati itu, baik perikop puisi maupun prosanya. Ya, tadinya saya memandang kitab ini seperti ini, presuposisi saya begini. Ya, sekarang setelah saya mengikuti hermeneutika ini, jadi seperti ini. Nah, itu dikembangkan ya, dijawab. Adakah perubahan presuposisi yang kalian miliki before after ya, before this class and after this class. Jelas ya pertanyaannya ya? Oke. Sesuai kesepakatan yang sudah memilih perikopnya silakan upload di WhatsApp group ya. Nanti saya juga bisa ikut pantau kalau pemilihan perikopnya ada yang salah. Oh ini bukan puisi, ini masuknya ke prosa ya. Saya bisa koreksi di sana. Tapi lebih amannya puisi ini dari 5 kitab ya, 5 kitab puisi. Dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Salah satunya ya. Sedangkan prosa bisa diambil dari manapun juga selain kelima kitab tersebut. Oke, jelas? Jelas ya? Kalau sudah jelas kita bisa akhiri kelas kita.
Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Thank you, sir. God bless Terima kasih you. Pak, God bless you. Makasih Pak, Tuhan berkati.